bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku telah Kau Allahku di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku telah Kau Allahku. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan hati-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, Yesus. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya. Salam saudara-saudara semuanya. Ya, malam hari ini kita akan sama-sama sharing firman Tuhan, ya. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat malam ini. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Mari Tuhan nyatakan isi hati Tuhan hari-hari ini. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kami mengerti, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, biar Kau temukan hati yang subur untuk Kau taburi firman-Mu, sehingga firman itu berakar yang kuat, tumbuh dan menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami minta Roh Allah penuhi setiap kami, sehingga benar Tuhan, hikmat-Mu saja yang memampukan kami. Makasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudaraku, malam hari ini kita akan sharing firman Tuhan. Temanya adalah tawar hati, ya. Nah, apa itu tawar hati? Ya, tawar hati itu bisa terjadi ketika kita semua ada di masa-masa sulit, ya. Dimana ciri-cirinya ketika orang itu mengalami tawar hati itu apa? Dia tidak bersuka cita, ya, sukacitanya hilang, tidak bisa mengucap syukur, ya, apa-apa mengeluh gitu kan, ya. Terus hambar gitu, ya, mengasihi diri sendiri gitu, ya, ngerasa bahwa dirinya tuh yang paling menderita di seluruh dunia gitu kan, ya. Nah, tidak tertarik pada hal-hal yang berbau rohani. Misalkan dia udah memikirnya itu udah kayak ngapain misalkan ibadah-ibadah, ngapain berdoa, ngapain baca firman gitu, ya, kayak gini-gini terus gitu.
Nah, itulah orang yang tawar hati, yang sudah tidak percaya lagi sama setiap janji Tuhan. Ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar ya. Kenapa sih? Ada apa dengan tawar hati? Ya, kita lihat di Amsal 24 ayat 10. Nah, di sini dibilang, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya. Sekali lagi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, hari-hari ini apa yang saudara-saudari hadapi? Masalah kah, perekonomian ya, atau masalah apapun gitu yang membuat kita tawar hati? Ingat ayat ini. Ketika kita tawar hati di masa kesesakan, maka kecillah kekuatan kita. Ya, jadi mari putuskan untuk tidak tawar hati, untuk tidak hambar gitu ya. Karena ketika kita tawar hati, kita nggak bisa keluar dari setiap kelemahan-kelemahan kita. Bahkan kita nggak menjadi seorang yang pemenang. Ya, nah malam hari ini kita akan sama sharingkan bagaimana untuk bangkit dari ketawaran hati ya. Karena ya kita sebagai manusia ya hidup masih dalam daging, tawar hati itu bisa terjadi juga, tapi kita harus bangkit melewatinya gitu ya. Kita harus melawan gitu, jangan mau tetap terus stay di tawar hati gitu, tapi harus bangkit dari tawar hati. Oke, kita lihat di 2 Petrus 3 ayat 9a ya, dikatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian ya. Nah, di sini yang pertama, bagaimana cara kita untuk bangkit dari tawar hati itu adalah ingat janji Allah dalam firman-Nya, ya. Nah, di sini dibilang bahwa Tuhan tidak akan pernah lalai menepati janjinya, meskipun banyak orang yang hari-hari ini tuh sudah meyakini bahwa kayaknya Tuhan bohong, kayaknya janji Tuhan tidak akan tergenapi dalam kehidupan saya. Tapi meskipun setiap manusia percaya seperti itu, tapi di sini dibilang firman Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah lalai menepati janjinya. Kalau Tuhan udah bilang janji pemulihan, pasti akan dipulihkan kok. Ya, tergantung respon kita. Ya, jadi di sini mari waktu-waktu ini kita pergunakan untuk yuk ingat lagi janji Tuhan. Apa sih yang Tuhan pernah janjikan untuk keluarga kita, untuk bisnis kita, atau untuk apapun gitu ya, dalam kehidupan kita, di segala aspek kehidupan kita, apa yang sudah Tuhan janjikan ya. Mari minta ayatnya, mari minta firman-Nya ya. Firman apa yang yang dulu Tuhan pernah kasih sama kita, dan itu sebagai janji ya. Nah, saya pun hari-hari ini memegang janji firman Tuhan itu ya, bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada saya hari depan yang penuh pengharapan, untuk memberikan pada saudara hari depan yang penuh pengharapan ya. Bahkan ada juga janji Tuhan, yaitu di 1 Korintus 10:13. Kita lihat janji Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13. Dibilang bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, jadi saudaraku, mari kita percayai, mari kita imani setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jangan pernah menganggap bahwa setiap janji Tuhan tuh nggak akan tergenapi. Ya, tetap percaya ya, karena disitulah kekuatan kita. Waktu kita percaya setiap janji Tuhan, itulah yang memampukan kita untuk tetap kita bergerak ya, untuk kita nggak diem aja gitu kan ya. Nah, terus dibilang bahwa pencobaan yang kita alami itu nggak akan melebihi kekuatan kita ya. Jangan mengasihi diri sendiri yang nganggap bahwa Tuhan tuh nggak baik, Tuhan tuh ngasih saya tuh beban yang begitu berat gitu ya. Padahal dibilang itu nggak melebihi kekuatanmu gitu. Terus dibilang juga bahwa Allah setia. Oleh karena itu Dia akan memberikan, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu cobai melampaui kekuatanmu, dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Bahkan Tuhan udah kasih kuncinya, Tuhan kasih jalan keluarnya ya. Jadi jangan pernah takut ya, jangan pernah khawatir ya, pegang ya. Bahkan kalau kita baca firman Tuhan, Petrus pernah menyatakan bahwa setiap penundaan itu, penundaan janji Tuhan bukan karena Tuhan lalai, tapi karena Tuhan mau kasihnya itu
memberikan yang terbaik buat kita, ya. Tuhan mau memberikan yang terbaik di waktu yang terbaik buat kita, kayak gitu, ya. Nah, jadi yang pertama itu, ingat janji Allah dalam firman-Nya, ya. Apalagi sekarang kita akan memasuki tahun 2021. Mari mulai buat resolusi, mari buat permintaan-permintaan sama Tuhan is okay gitu kan ya. Kayak saya diajarkan untuk tulislah 100 permintaan untuk di tahun 2021 ya. Lalu kita berdoakan tiap hari. Lalu buat resolusi juga ya. Mari tetap berpengharapan sama Tuhan. Karena benar dalam Tuhan ada pengharapan. Janji Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan itu bukan kata-kata yang dibilang motivasi gitu ya. Enggak. Di dalam setiap firman Tuhan ada kuasa ya. Ketika kita enggak mampu, kita lemah, mari baca firman-Nya apa ya? Oh enggak. Ketika aku dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan bekerja, misalkan gitu. Atau misalkan yang tadi, rancangan-rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Mari ucapkan dengan mulut ya. Mari ingkari apa yang kita rasakan. Kalau hari-hari ini kita rasain apa? Khawatir, takut, mari ingkari ya. Jangan ikutin. Mari tetap paksa diri kita untuk percaya sama janji Tuhan, diucapin janjinya ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ingat kebesaran Allah. Kita lihat di Yohanes 10 ayat 29. Yohanes 10 ayat 29. Dikatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya. Nah, jadi di sini jangan fokus sama masalah. Ya, jangan ngerasa gini, aduh masalahku gede banget, kayaknya nggak bisa saya hadapi, kayaknya gue gede banget. Nah, tidak fokus sama itu. Ya, ilustrasinya adalah juga jangan tutupi mata iman kita hanya dengan masalah kita yang cuma seuprit gitu ya, cuma segini, misalkan masalahnya cuma segini, tapi karena kita izinkan dia menutupi mata kita, sehingga kita nggak bisa ngelihat janji-janji Tuhan yang ada di depan. Jadi cuma sebatas segini aja kita ngelihat, cuma dari arah sini sampai sini aja gitu kita ngelihat ya. Nah, mari kita ingat bahwa Allah lebih besar dari setiap masalah kita ya. Jangan pernah takut, jangan pernah tawar hati ya. Jangan pernah mau dibohongin sama setiap masalah-masalah atau sama intimidasi si jahat ya, bahwa saya nggak akan bisa keluar dari masalah ini, saya nggak akan bisa maju, saya nggak akan bisa sukses misalkan. Ya, jangan dengarkan itu ya. Tetap percaya bahwa ketika kita datang sama Tuhan, punya segalanya gitu ya, pribadi yang tahu apa yang akan terjadi nanti ya, nggak ada yang terlalu sulit gitu untuk Tuhan bisa selesaikan ya. Sebenarnya Tuhan izinkan persoalan terjadi di kehidupan kita biar apa? Biar iman kita bertumbuh. Nah, ini mah nanti tuh masalah datang malah salah respon, jadinya imannya makin luntur gitu ya. Ya, Tuhan izinkan masalah itu tuh biar imannya tumbuh, biar imannya bangkit, biar imannya murni ya. Supaya apa? Supaya ketika kita menghadapi masalah, satu hal yang kita ingat bahwa ya, saya yang bukan siapa-siapa. Tuhan yang lebih besar ya daripada saya sendiri ya. Nah, sehingga ego kita tunduk sama Allah yang Maha besar. Gitu ya. Nah, jadi yang kedua apa? Ingat kebesaran Tuhan. Ya. Kalau sering kali gitu kita hari-hari ini masih menghadapi tawar hati, mari sama-sama kita bertumbuh dalam Tuhan. Mari jangan pernah tinggalkan Tuhan ya. Nah, kalau saya mau tambahkan juga bagaimana sih supaya kita tidak tawar hati, bagaimana untuk iman kita bertumbuh. Ada 4 hal yang saya sering kali bilang tuh 4 pilar. Yang pertama apa? Yang pertama adalah berdoa. Mari rajin-rajinlah berdoa. Ketika kita ngerasa hambar, tetap pilih untuk berdoa ya. Yang kedua apa? Baca firman. Karena iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jangan lupa pas baca firman diucapkan supaya didengar langsung oleh oleh telinga kita. Ya, itu yang kedua. Berdoa, baca firman. Yang ketiga apa? Bersekutu. Ya, saudaraku, jangan pernah firman Tuhan bilang
janganlah kamu menghindari pertemuan-pertemuan ibadat, ya. Nah, Tuhan bilang seperti itu biar apa sih, ya? Karena itu penting banget. Ketika kita masuk ke dalam ekosistem yang benar, ke dalam kelompok sel yang benar, ke dalam komunitas orang-orang yang benar, ya, di situ itu tuh seperti kayak gini. Ekosistem yang benar tuh masuk ke dalam persekutuan yang benar tuh itu tuh seperti kita tanah, terus Tuhan taburkan benih firman, ya. Ekosistem itu tuh yang kayak kasih pupuk, kasih air, ya, sehingga apa? Tumbuh jadinya si firmannya, si benihnya. Ya, mari putuskan cari komunitas yang benar, ya. Seperti kayak kita ya, Malebar Kasih, jangan hanya sekedar kita ketemu tiap minggu. Kalau misalkan ada yang bisa di-sharingkan, boleh tuh hubungin, ya, saling menghubungi satu sama lain, atau share di grup gitu ya, kayak gitu boleh. Nah, itu yang ketiga ya. Jadi kita tetap bersekutu, dan khususnya bersekutu dengan keluarga gitu kan ya. Bisa membangun mesbah keluarga, bisa berdoa, ya. Terus yang keempat itu yang terakhir bersaksi, ya. Jangan lupa untuk bersaksi, karena kesaksian kita mau memberkati orang banyak. Nah, hari ini kalau misalkan ada saudara-saudara yang pernah mengalami tawar hati, tapi bisa bangkit, yuk sharing ya. Nah, sekarang setelah sharing ini nanti ditutup, mari sharinglah di WA group gitu ya, apa yang dialami, sehingga itu bisa memberkati saudara-saudari seiman lainnya, ya saudaraku. Nah, saya juga mau share satu hal, bahwa ketika Yesus pun pernah menghadapi pencobaan, tapi dia nggak tawar hati, tapi dia mengalahkannya dengan apa? Dengan firman. Ya, makanya tadi kenapa sih cara kita bangkit apa? Ingat janji Tuhan, ya. Ingat bahwa Tuhan tuh besar. Ya, Yesus pun seperti itu. Ketika dia menghadapi pencobaan, ketika dia dalam keadaan takut untuk terpisah dari Bapa ketika dia disalibkan karena menanggung dosa, dia apa yang dilakukan? Berdoa, ya. Mari saudara-saudara, jangan pernah mau berada terus dalam situasi tawar hati. Kalau kita ngerasa tawar hati, mari hajar tuh, ya. Jangan mau diam di situ, harus dilawan, ya. Dengan apa? Dengan berdoa, baca firman, pujian penyembahan, bersaksi sama orang lain. Meskipun situasi sulit, tetap bersaksi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, ya. Bersekutu kayak gitu. Bersekutu juga bukan bicara hanya tentang nyanyi, puji kayak di persekutuan, enggak. Ketika kita sharing sama saudara seiman, sharing sama keluarga, itu bersekutu, ya. Nah, jadi mari saudaraku bangkit dari tawar hati. Jangan mau terus tawar hati. Itu bukan menjadi bagian kita. Kalau itu datang, ya datang, it's okay datang, tapi lawan. Ya, lawan, jangan sampai itu menjadi bagian kita selama-lamanya. Karena ketawaran hati itu tuh menghambat hubungan kita sama Allah. Ya, jadi ngerasa kayak, aduh hambar, Tuhan dengar gak ya, misalnya gitu. Enggak, percaya, iman. Ya, sekarang level kita bukan hanya menerima dari Tuhan, tapi kita cari terus kehendak Tuhan, cari terus hadirat Tuhan, mari kita kejar terus. Seperti itu. Oke, saudaraku, ya. Nah, sekian sharing kita pada malam hari ini. Ditunggu kesaksiannya di grup WA, ya, sehingga kita saling berbagi satu sama lain. Yuk, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat firman yang sudah Tuhan sampaikan. Betul Tuhan, kami gak mau Tuhan stay di tawar hati, karena itu membuat hubungan kami sama Tuhan itu terasa jauh. Dan hari ini kami mau bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau baik. Apapun yang terjadi, kamu tetap pegang janji Tuhan, karena janjimu itu seperti sauh yang dilabuhkan Tuhan. Janjimu itu adalah pengharapan kami Tuhan. Mari biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan, biar kami tetap memandang kebesaran Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, biarlah mulai hari ini kami mau terus kejar Tuhan. Kami mau putuskan bahwa kami gak mau tawar hati. Kami mau bilang, Tuhan, kamu pegang janji Tuhan. Bahkan untuk memasuki tahun 2021, kami mau terus minta sama Tuhan, janji apa yang mau Tuhan berikan buat kami di tahun ini Tuhan, di tahun 2021.
Mari Tuhan memberkati semua Kulmalai berkasih jemaatnya Tuhan, dan biarlah Tuhan setiap kami Kau dapati tetap setia sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Barusan kita sudah dengarkan firman Tuhan, biar kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Sekarang saatnya kita mau berdoa syafaat bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik, selamat malam Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk hari ini, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk boleh bergabung Tuhan di dalam ibadah kul online kami Tuhan di Malai Berkasih. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang 1 minggu ini. Keadaan kami sungguh amat sangat baik Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kau peliharakan kami dengan segala keadaan yang terbaik Tuhan. Dan kalau malam hari ini Tuhan, kami sudah sama-sama dibekali Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan, biar kiranya apa yang telah disampaikan juga boleh menguatkan setiap hati kami Tuhan. Kami semakin diteguhkan ya Tuhan untuk setiap firman yang boleh ditaburkan. Malam hari ini Tuhan, kami terus juga mau berdoa Tuhan memberkati Tuhan untuk seluruh anggota Kul Malai Berkasih. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap keluarga demi keluarga, setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, dalam setiap usaha pekerjaan yang dilakukan. Tuhan senantiasa menjadikannya berhasil dan beruntung, juga di dalam kesehatan mereka Tuhan semua. Biar akhirnya Engkau menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami semua Tuhan dijauhkan dari sakit penyakit, dari segala kelemahan tubuh, terutama dari virus corona Tuhan yang saat ini masih ada Tuhan. Biar akhirnya kami dipagari dengan tembok berapi-Mu Tuhan, dan dikuasai sepenuhnya Tuhan kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa saat ini Tuhan untuk setiap orang tua kami Tuhan, baik untuk Mama Cidesi Tuhan, untuk Tante Lena, juga untuk Mami Lili, juga untuk Mama dari Cimeli Tuhan. Setiap orang tua kami dimanapun mereka ada saat ini, kami memberkati hamba-hamba-Mu dalam usia lanjut mereka. Biar akhirnya Tuhan terus peliharakan dengan segala keadaan yang baik, Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hamba-hamba-Mu. Tuhan juga yang memberkati seluruh pergumulan mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak kami Tuhan yang masih bersekolah secara online Tuhan. Berkati mereka semua, Kau berikan kepintaran, Kau berikan kecerdasan, kemampuan, sehingga proses belajar mereka walaupun dilakukan di rumah masing-masing, mereka juga tetap bisa mengikutinya dengan baik. Dan kami percaya Tuhan Kau memberikan kesabaran kepada setiap orang tua yang mendampingi anak-anak yang belajar, supaya mereka juga diberikan karunia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau terus berdoa Bapa untuk bangsa dan negeri kami Tuhan. Kami mau memberkati Indonesia. Biar akhirnya Tuhan Yesus di masa pandemi ini, kami mau terus memberkati bangsa kami Tuhan. Biar akhirnya Engkau terus melindungi bangsa ini Tuhan Yesus. Segala keadaan yang tidak baik saat ini yang sedang terjadi, kami percaya Tuhan Yesus menurut waktu Tuhan yang terbaik, Kau akan pulihkan keadaan bangsa dan negeri kami Tuhan. Pembalikan keadaan boleh terjadi atas bangsa kami, sehingga bangsa kami ini Tuhan boleh kembali dipulihkan dari segala keadaan yang buruk Tuhan. Setiap kami juga boleh diberkati Tuhan, dan kami juga memberkati untuk pemimpin negeri kami, presiden kami, wakil presiden, semua aparat pemerintahan. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan di dalam setiap tugas tanggung jawab mereka, dan memberikan kesehatan Tuhan, juga berikan kekuatan. Kami juga mau berdoa terus untuk kesejahteraan Kota Bandung Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati Kota Bandung, diberikan perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala hal yang buruk ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan-Mu, dan kami juga mau terus berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia Tuhan, anak-anak muda yang akan dipakai Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, sehingga mereka juga boleh diberkati Tuhan dalam usia muda mereka. Mereka boleh mengalami Tuhan, mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka juga boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan di masa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga yang baik. Kami terus mau berdoa Tuhan untuk segala keadaan yang sedang terjadi, biar akhirnya Tuhan terus memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para kuler yang ada di Malai Berkasih. Kiranya Tuhan memberkati mulai dari ketua, wakil, dan juga sekretaris. Berkati hamba-hamba-Mu, Tuhan berikan hikmat atas mereka semua, sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan tidak sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kesetiaan lebih lagi untuk boleh melayani Tuhan di wadah ini. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan Tuhan seluruh keadaan setiap kami Tuhan dalam pergumulan kami masing-masing, apapun itu Tuhan yang sedang kami alami. Biar akhirnya Tuhan Kau sendiri yang akan
membela. Tuhan, Kau sendiri akan menjawab setiap pergumulan-pergumulan kami, sehingga kami juga dari hari ke hari boleh terus dimenangkan. Tuhan Yesus, kami boleh terus dikuatkan, karena kami percaya Tuhan, sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menyerahkan seluruh doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini, di mana kami boleh melakukan ibadah full online malam hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bukan karena kuat gagah perkasa kami, tapi sebenarnya karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami kembalikan segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja, sebab Kau saja yang layak menerimanya. Dan Tuhan, bila sebentar anak-anak-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, berpisah satu dengan yang lain Tuhan, Kau sertai Tuhan, dalam aktivitasnya sepekan akan datang, berkati berlimpah-limpah, lindungi mereka Tuhan, aktivitas mereka semua Tuhan, aman dalam perlindungan tangan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, semuanya akan Kau buat berhasil. Kumpulkan Selasa yang akan datang Tuhan, dimanapun kul ini diadakan, untuk terus kami memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, sebelum kami pulang, Kau telah menjadikan berkat bagi kami akan membuka hati kami dan angkat tangan kami untuk menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, pembelaan, dan penyertaan daripada Roh Kudus, boleh ada pada kita mulai saat ini sampai Tuhan datang, menyebut kita dewan awan, bahkan sampai selama-lamanya. Siapa yang percaya dan sudah menerimanya katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.